Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Reza Nuraini Rohmadina dengan NIM 040203210054 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Dalam kesempatan kali ini, saya mengangkat tema self-injury dengan judul Efektivitas Teknik Behavior Rehearsal dalam menurunkan perilaku self-injury pada mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan data perilaku dari self-injury. Yang pertama, menurut data dari WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perilaku self-injury adalah penyebab kematian kedua di dunia, yakni dalam rata-rata usia 18 hingga 29 tahun. Kemudian yang kedua, menurut data survei oleh YouGov Omnibus pada Juni 2019 menunjukkan lebih dari sepertiga setara dengan 36,9% orang Indonesia pernah melukai diri mereka sendiri dengan sengaja. Berdasarkan persentase tersebut, populasi tertinggi ditemukan pada kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Dari demografi tersebut, sebanyak 45% responden pernah melakukan self-injury. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa self-injury ini marak sekali dilakukan oleh kalangan remaja, terutama pada kalangan mahasiswa, yakni di mana pada umumnya mahasiswa Indonesia berkisar pada umur 18 hingga 21 tahun. Sebelum membahas lebih lanjut tentang self-injury dengan mahasiswa, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari self-injury tersebut. Menurut Sabrina, self-injury merupakan perilaku melukai diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada maksud untuk melakukan bunuh diri. Perilaku ini meliputi menyayat bagian kulit tubuh dengan pisau atau silet, bahkan hingga memotong bagian tubuh tertentu. Kemudian menurut Alderman, self-injury adalah mekanisme coping yang digunakan seseorang secara individu untuk mengatasi rasa sakit secara emosional atau menghilangkan rasa kekosongan secara kronis dalam diri dengan memberikan sensasinya pada diri sendiri. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan Endah Kusumawati dan kawan-kawan, self-injury merupakan perilaku yang dilakukan dengan sengaja melukai tubuh sendiri yang berfungsi sebagai cara dalam mengatasi masalah emosi dan stres. Mereka melukai diri bukan untuk menciptakan rasa sakit pada fisik, namun melakukan hal tersebut hanya untuk menenangkan rasa sakit emosional yang mendalam. Berdasarkan penelitian dan penafsiran dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa self-injury adalah perilaku melukai diri sendiri yang tujuannya adalah bukan untuk melakukan bunuh diri, melainkan untuk mengatasi rasa sakit emosional mendalam yang dialami oleh individu tersebut. Self-injury yang dilakukan oleh kalangan remaja, terutama pada kalangan mahasiswa, dilakukan bukan tanpa adanya alasan, melainkan ada beberapa faktor dan penyebab mengapa seseorang melakukan self-injury tersebut. Yang pertama adalah orang tua. Pengalaman traumatis dalam keluarga, komunikasi yang buruk dengan keluarga, dan diremehkan dalam keluarga membuat seseorang ingin sekali melakukan self-injury, karena orang tersebut merasa bahwa dalam keluarga pun ia tidak mendapatkan validasi apapun, dan self-injury membuat orang tersebut merasa lega. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Pergaulan yang tidak sehat atau toksik, dibully di lingkungan sekitar, membuat seseorang tidak bisa menyuarakan apa yang ia rasakan. Dan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk menyalurkan emosinya adalah dengan melakukan self-injury. Kemudian yang terakhir adalah kondisi psikologis, seperti tidak bisa menahan emosi, merasa putus asa, dan depresi adalah alasan yang kuat untuk mendorong seseorang juga melakukan self-injury. Perilaku self-injury merupakan salah satu coping mechanism yang dilakukan seseorang untuk menyalurkan emosinya, yakni dengan cara melukai dirinya sendiri.
Lalu, apa saja sih dampak yang didapatkan oleh seseorang setelah melakukan perilaku self-injury? Menurut Maidah 2013, self-injury memberikan 2 dampak. Yang pertama adalah kepuasan diri. Subjek merasa tenang dan lega, serta merasa bebannya telah hilang bersamaan dengan darah yang mengalir. Kemudian yang kedua adalah interaksi sosial. Subjek akan merasa cemas setelah melakukan self-injury, karena subjek khawatir dengan reaksi orang tua dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Higgins 2014 terdapat 3 dampak seseorang melakukan self-injury. Yang pertama adalah dampak fisik. Terdapat bekas luka akibat mengiris kulit dan akan menimbulkan kerusakan pada organ dalam. Kemudian yang kedua adalah dampak psikis. Perasaan lega karena emosinya bisa tersalurkan lewat melukai dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menghindari interaksi dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku self-injury ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap seseorang. Yang pertama adalah dari mental. Seseorang akan merasa senang dan lega setelah melakukan self-injury karena ia merasa bisa meluapkan emosinya, walaupun dengan menyakiti dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, seseorang akan merasa tersakiti secara fisik karena ia telah melukai dirinya sendiri, seperti dengan pisau dan banyak hal yang membuat seseorang tersebut tersakiti secara fisik. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Seseorang yang melakukan self-injury cenderung lebih pendiam dan menutup diri dari lingkungan sekitar, karena orang tersebut tidak ingin diketahui bahwa dia telah melakukan self-injury. Karena jika lingkungan sekitarnya mengetahui bahwa orang tersebut melakukan self-injury, orang tersebut akan berpikir bahwa lingkungan sekitarnya akan mencemooh dia dan tidak menghina dia, dan akan menghina dia. Berdasarkan dampak yang telah dipaparkan di atas, maka orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan karakter seorang remaja. Orang tua harus menyadari bahwa mereka memiliki peran besar dalam perjalanan hidup seorang anak. Orang tua dituntut untuk belajar bagaimana membesarkan, mendidik, dan merawat anak agar anak bisa mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya sendiri dan anak bisa lebih terbuka dengan orang tua terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Self-injury ini juga pernah diteliti pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya saat ini. Yang pertama adalah Purwa Wahyu Eriko dengan judul Cognitive Behavior Therapy untuk menurunkan perilaku self-injury pada wanita dengan body dysmorphic disorder. Penelitian ini menunjukkan bahwa CBT mampu mengurangi tindakan self-injury pada klien. Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh Ririn Solihah dengan judul Teknik Expressive Writing untuk mengatasi self-injury pada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak atau PPSA, Tawangmangu. Penelitian ini membuktikan bahwa teknik expressing writing efektif menurunkan dan mengalihkan perilaku self-injury. Namun, peneliti memiliki solusi untuk mengurangi perilaku self-injury pada mahasiswa, yakni dengan melakukan teknik behavioral rehearsal, yang mana merupakan salah satu di antara beberapa teknik yang berasal dari terapi perilaku, yang telah diadaptasi oleh beberapa konselor menggunakan pendekatan belajar sosial. Teknik behavioral rehearsal merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara bermain peran, di mana konseling mempelajari suatu perilaku baru di luar situasi konseling. Beberapa komponen kunci dari teknik behavioral rehearsal ini, yakni menirukan perilaku, menerima umpan balik dari konselor, dan sering mempraktikkan perilaku yang diinginkan. Kemudian, prinsip dari teknik behavioral rehearsal adalah memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Hal ini dilakukan agar klien merasa terdorong untuk merubah tingkah lakunya. Langkah-langkah dari teknik behavioral rehearsal diantaranya adalah: yang pertama, praktikum perilaku, dicontohkan melalui modeling. Kemudian yang kedua, membangun motivasi klien melalui strategi-strategi reinforcement atau penguatan positif. Yang ketiga, memberikan umpan balik konkret yang terfokus
untuk membantu klien menguasai keterampilan yang dimaksud. Yang keempat, berbincang sebagai orang pertama. Yang kelima, menyetujui pujian konselor. Dan yang terakhir adalah berimprovisasi hidup untuk saat ini. Rumusan masalah pada penelitian saat ini adalah: apakah teknik behavioral rehearsal efektif dalam menurunkan perilaku self-injury pada mahasiswa? Kemudian untuk tujuan penelitian, mengetahui efektivitas teknik behavioral rehearsal untuk menurunkan perilaku self-injury pada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dalam proses penanganan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan self-injury. Dan yang terakhir, sebagai studi terkait tentang pengaplikasian teknik behavioral rehearsal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.